radhiyallahu anhu. Faslun walamma ketika kanat hadihi daru ada ini tempat qad usisat benar-benar dibangun alal mihani atas ujian wal afati dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-habib Abdullah bin Ali Muhammad haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fitarain amin. Faslun membahas tentang penghalang orang untuk berbuat taat. Kenapa sih orang kok enggak mau berbuat taat, enggak mau amal soleh? Kenapa orang ini enggak mau berbuat baik? Paham? Sing dilakone kok elek tok wae. Paham tuh? Walamma kanat, dan ketika ada hadhihi dar, ini dunia, qad ussisat benar-benar dibangun alal mihan, atas ujian, wal afat, dan bencana-bencana, wa ujinat, dan dibuat bil munaghisat, dengan kesengsaraan, wal mukaddirat, dan kepedihan, kemudian wa khasyiyat, dan ditakuti atau diliputi, wa khasyiyat, dan diliputi bil muskhilat, dengan berbagai macam hal-hal yang menyibukkan, wal mulhiyat, dan melalaikan. Isinya dunia itu seperti itu kan ya, ujian, bencana, sengsara, ujian, kepedihan, mari ngono sibuk, mari ngono lali, dan lain sebagainya. Kasurat, maka banyak, lidzalika, sebab itu, as-sawarif, penghalang, anit taat, untuk berbuat taat. Karena banyaknya penghalang sehingga manusia sulit untuk berbuat wa tawaffarat, dan terpenuhi ad-dawai, pengajak-pengajak ilal mukhalafat, untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat melanggar. Gara-gara apa? Banyaknya hal-hal yang menyibukkan, melalaikan, dan sebagainya tadi itu. Kemudian summa innaha, jangan jauh-jauh kalian ya. Kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, diri kalian, kenapa sih kok yang membuat, kenapa sih kok beberapa anak itu gak mau belajar? Paham ya? Kenapa beberapa anak itu kok gak mau mutola'ah, gak mau murajaah? Apa penyebabnya? Penghalangnya apa? Itu tadi sudah, hal-hal yang menyibukkan, hal-hal yang melalaikan. Mungkin dia kalau mutola'ah itu sedih, naik mutola'ah tambah sumpek. Lah apa aku mutola'ah, gak seneng, sumpek aku mutola'ah tok, iya kan? Lah apa aku murajaah, pegel, gak enak kabeh. Kan seperti itu kan. Tsumma innaha wa in kanat tilka sawarif, kemudian sesungguhnya meskipun banyak itu penghalang, wa tawaffarat tilka dawai, dan terpenuhi juga ajakan-ajakan untuk berbuat berbuat hal-hal yang negatif, mukhalafah, fatakadu tanahisiru, maka ya nyaris terbatas, fi arba'ati asya. Penyebabnya itu, intinya itu ada di 4 hal ini. Paham ya? Kenapa orang nggak mau berbuat taat? Kenapa orang nggak mau amal soleh? Kenapa kok sampai sekarang masih banyak orang itu berbuat dosa? Nggak menjalankan aturan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ahaduha, yang pertama adalah apa? Al-jahlu, karena kebodohan.
bodoh mungkin dia nggak ngerti. Oh ternyata pakai kerudung hukumnya apa? Wajib. Oh ternyata nutupi aurat hukumnya apa? Wajib. Jadi gara-gara dia nggak tahu, akhirnya buka aurat, nggak pakai kerudung itu hal yang apa? Yang biasa. Yang laki juga begitu. Oh ternyata nutup aurat tuh nggak hanya ketika sholat, di luar sholat juga harus ditutup. Akhirnya nggak katok. Sak ngisore apa? Ngisore dengkul nutup aurat, Pak. Sak ngisore apa? Pantat. Paham? Paham di atas lutut. Lewat wedok nggak bisa ngisore pantat ya bahaya. Paham? Kan ada orang-orang tuh yang kadang laki-laki tapi apa? Kalau keluar nggak nutup aurat, atau mungkin kalau kerja nggak nutup aurat. Paham? Untuk oleh bal-balan nggak nutup apa? Aurat. Kenapa? Al-jahlu, nggak ngerti. Paham ya? Padahal itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Jelas ya? Al-jahlu. Paham? Nah ini. Makanya pentingnya ngaji yaitu agar supaya kita ini tahu, oh ini baik, oh ini wajib, harus dikerjakan. Paham ya? Oh ini haram, ini harus ditinggalkan. Oh ini nggak boleh ditinggalkan. Ini pentingnya ngaji. Ya. Kalau nggak gitu, kalau kita nggak ngerti kebaikan, kita nggak akan melakukan kebaikan. Tapi kalau orang itu nggak ngerti kejelekan, pasti dia akan apa? Terjerumus ke dalam kejelekan. Jadi kaidahnya itu seperti itu. Orang nggak ngerti kebaikan, dia nggak bakal melakukan kebaikan. Tapi orang nggak ngerti kejelekan, dia bakal melakukan apa? Kejelekan. Iya kan? Itu lihat kemaksiatan yang terjadi. Ini diantaranya kan ini, karena dia nggak tahu, kadang dia nggak tahu yang baik, tapi dia juga nggak ngerti yang buruk. Nah, ketika ngerti yang baik ya dikerjakan. Ketika ngerti yang buruk ditinggalkan. Begitu. Paham ya? Makanya ngaji itu untuk apa? Mensyukuri akal. Mensyukuri apa? Akal yang Allah berikan kepada kita. Oh, ternyata Allah kasih akal itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi gak sakarepe dhewe. Paham ya? Gak sakarepe dhewe. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Dhu'ful iman. Oh, mungkin dia ngerti, gak bodoh. Tapi imannya apa? Lemah. Ngerti nutup aurat itu wajib. Perempuan harus pakai kerudung, kalau perlu pakai cadar. Paham? Yang laki harus nutup aurat. Pernah mondok, ngerti dia. Tapi imannya lemah. Paham ya? Akhirnya apa? Gagal. Gak bisa ngamalkan. Atau mungkin dalam hal yang lain. Dia tahu pahala sedekah itu sangat luar biasa. Tapi gara-gara imannya lemah, akhirnya dia nggak bisa apa? Sedekah. Dia khawatir kalau sedekah nanti apa? Hartanya habis. Ya, dhu'ful iman. Bukan karena jahal. Tahu dia keistimewaan sedekah, keutamaan sedekah. Atau mungkin dia tahu juga pahalanya qiyamul lail, pahalanya sholat jamaah, pahalanya baca Quran, ngerti. Tapi karena imannya lemah, akhirnya dia apa? Nggak mengerjakan apa? Ketaatan. Paham ya? Nah, ini hal-hal yang terjadi kepada manusia. Kalau misalkan yang pertama nggak ada, berarti dia kan bukan jahil, berarti kan dia alim, ngerti. Tapi kok ternyata masih nggak melakukan ketaatan. Apa faktornya? Dhu'ful iman. Imannya lemah. Imannya na'udzubillah min. Iman itu bisa kuat dengan apa? Melakukan ketaatan. Wa innama ya wa nadhumnya azidul imanu bil mazidi apa? Bikasrati sholati wa ta'ati apa itu? Ya apa nadhumnya itu? Paham? Jadi iman itu bisa tambah dengan sebab apa? Taat.
banyak taat. Itu nanti iman akan tambah. Yang akan mendorong kita untuk berbuat ketaatan yang lain. Jadi ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu akan mendorong untuk melakukan ketaatan yang lain. Paham? Kenapa? Karena imannya kuat. Orang yang istiqomah sholat duha 2 rakaat pasti dalam hatinya akan punya keinginan, ya Allah kok 2. Nah, nanti dia akan tambah menjadi apa? 4. 4 istiqomah, imannya kuat, tambah lagi 6. Kuat lagi 8 dan seterusnya. Witir juga gitu, ya Allah. Kalau memang dia istiqomah, kalau memang dia bisa istiqomah untuk melakukan sholat witir dan memang dia mengerjakannya tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi memang karena ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam hatinya pasti akan ada timbul, ya witir kok mek 3 ya. Apa kok gak 5, 7, 9, 11. Itu kan ciri-cirinya orang beriman. Ya, senang melakukan ketaatan, mukmin, ya kan? Ya kalau imannya lemah ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa melakukan apa? Ketaatan. Paham ya? Jelas sih. Ya, semua hal daripada ketaatan itu faktornya itu harus didorong dengan iman yang kuat. Kalau imannya lemah ya nggak bisa. Ibarat baterainya lemah, gimana mau bisa jalan? Nggak bisa. Atau mungkin bisa jalan tapi jalannya pelan. Nah, gimana supaya imannya kuat? Ya, dengan amal soleh, dengan taat. Paham ya? Dengan memperbanyak apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakun minal imani fi mazidi bi kasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Wa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani kaswatal qulubi. Paham? Ya. Jelas ya? Fakun, jadilah orang minal iman, daripada iman fi mazidi. Iman itu harus tambah terus. Karena memang iman itu bisa bertambah dengan bisa berkurang. Ya Allah, supaya iman itu bisa tambah, bisa kuat. Bika sholatis sholati wat ta'ati. Perbanyak sholat, perbanyak taat, walhasil perbanyak amal soleh. Paham? Imannya nanti akan kuat. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, imannya nanti kurang. Perbuatan dosa itu nanti juga akan menghalangi apa? Menghalangi ketaatan. Paham ya? Menghalangi apa? Ketaatan. Auzubillah min. Jelas ya? Kemudian nanti dijelaskan semuanya. Al-jahlu dhuful iman. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tulul amal. Panjang apa? Angan-angan. Atau angan-angan yang kosong. Kepingin iki, kepingin iku. Pengen punya ini, pengen punya itu. Akhirnya dia sibuk dengan hal yang dia inginkan, tapi dia lupa dengan tugas utamanya. Ini bahaya. Contoh, kalian di sini ini punya tugas utama. Apa? Apa? Ya, mencari ilmu. Orang mencari ilmu berarti harus apa? Belajar, tugas utama. Belajar, menghafal, murojaah. Paham? Tapi kalau sudah punya keinginan yang lain, pasti bakal buyar. Rusak itu nanti. Iya. Sing dipikir apa? Klambi. Sing dipikir apa? Kiriman. Sing dipikir apa? Rai. Sing dipikir apa? Apa maneh? Apa maneh pacaran. Waduh, wis tambah rusak kabeh. Tulul amal rusak. Paham? Gak iso. Ngerti? Auzubillah min dzalik. Ya panjang angan-angan. Iku ngurusak kabeh. Jadi dia akan lebih fokus kepada yang dia inginkan, tapi dia lupa tugas utama. Tugas manusia di dunia apa? Apa tugas manusia di dunia? Beribadah kepada Allah Subhanahu
Tapi lek tulul amal, kepingin punya ini, kepingin punya itu, akhirnya iso gak sholat barang. Sibuk urusan dunia, ya kan? Waduh, iki lek gak saiki gak iso, waduh wis. Sholatnya ditinggal. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya, ngeri. Jadi harus sadar diri. Jangan sampai di dalam hati kita ada namanya panjang angan-angan. Ya, angan-angan urusan dunia. Lain halnya kalau urusan akhirat beda lagi. Yang terakhir, yang keempat adalah apa? Ar-rabi' aklul haram wa syubhat. Nauzubillah. Misalkan al-jahlu enggak ada. Ya, kemudian du'ful iman juga enggak ada. Tulul amal juga enggak ada, tapi kok aklul haram wa syubhat. Makan yang haram dan makan apa? Syubhat. Ini juga bisa menghalangi orang untuk berbuat taat. Karena orang yang makan makanan yang haram, sesuatu yang terbangun dari yang haram, itu tidak akan mendampakkan hasil yang baik. Paham ya? Pasti itu. Sesuatu yang dibangun dari yang haram, itu tidak akan membawakan dampak yang baik. Ayo. Para nabi, para rasul saja diperintahkan untuk makan makanan yang halal, ya kan? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Para nabi, para rasul disuruh apa? Makan makanan yang baik, yang halal. Baru nanti akan apa? Bisa amal soleh, bisa taat. Nah, kalau sudah makanan-makanan yang haram atau syubhat, pasti akan susah untuk apa? Berbuat taat. Nah, ini pelajaran untuk koreksi diri. Aku kenapa kok susah untuk murojaah? Murojaah iku lek ana ustaz itu. Lek ana ustaz gak gelem apa? Murojaah. Kenapa kok aku gak kuat murojaah lama? Kenapa aku gak kuat belajar lama? Atau mungkin dalam ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kok nggak kuat misalkan bangun qiyamul lail? Kenapa kok nggak kuat sholat jamaah? Padahal ngerti. Du'ful iman juga nggak du'ful iman. Paham? Tulul amal juga nggak ada. Nah mungkin gara-gara makan yang haram. Na'udzubillah min. Ya, ini harus kita koreksi. Jadi manusia itu jangan lupa dengan tugas utamanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi ketika kita nggak bisa bangun qiyamul lail, ya jangan terus pasrah. Paham? Jangan, harus berusaha gimana supaya maksimal. Supaya bisa banyak ibadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kok belum bisa istiqomah bangun malam ya? Koreksi diri, sadar diri. Ya Allah, kok belum bisa murojaah banyak ya? Paham ya? Harus sadar diri, jangan ente jadi manusia ya pokoknya pasrah model apa itu jenenge duduk pasrah, gak gelem mikir, akalnya nggak dipakai. Alhamdulillah min. Wa nahnu insyaallah, dan kami insyaallah jika Allah menghendaki nusyiru akan kami jelaskan ila kulli wahidin, pada setiap satu min hadil arba, dari ini 4, bi kalimatin wajizah, dengan kalimat penjelasan yang ringkas, tanabbaha, yang mengingatkan ala dhammiha, atas hinanya daripada 4 hal tersebut. Wasudurit tasabbuti anha, dan munculnya apa? Keburukan-keburukan, rintangan-rintangan, tasabut. Apa tadi? Hal-hal yang menakutkan, rintangan-rintangan anha, daripada empat hal tadi itu. Ya. Kemudian wasabilil khalas, dan kita juga akan menjelaskan daripada cara supaya terlepas minha, daripada 4 hal tersebut. Paham ya? Ya. Jadi solusinya gimana supaya kita ini nggak bodoh? Ya jelas, al jahlu ya ngaji, du'ful iman ya tadi taat, supaya nggak tulul amal gimana? Ingat akhirat. Paham? Supaya nggak hal haram gimana? Ya nanti dijelaskan semuanya. Wabillahi taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah.